Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 782, apakah itu lucu? Shu Qing menghela napas. Sebenarnya rahasia ini bukan benar-benar rahasia di Kota Bulan Merah. Hanya saja tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Aku juga harus bersusah payah untuk mencari tahu mengenai Yan Xinghua. Dia adalah teman bermain Jiang Ruomei sejak kecil. Karena tubuhnya yang gemuk, kepribadian Jiang Ruomei sudah aneh sejak kecil. Ruan Hongyu bahkan mencarikan banyak anak seusianya untuk menemaninya. Sayangnya, Jiang Ruomei bukan hanya eksentrik, tapi juga sangat kejam. Semua teman bermainnya dibunuh olehnya. Entah bagaimana, hanya Yan Xinghua yang selamat. Bahkan beredar kabar bahwa dia adalah gigolo Jiang Ruomei. Shu Qing menatap Yun Xiao dengan heran. Saudara Li, kenapa ada begitu banyak keringat dingin di dahimu? Apa kau merasa tidak enak badan? Yun Xiao segera menyeka wajahnya dan berkata agak malu. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka gadis gemuk seperti bola salju itu punya latar belakang tragis ini. Siapa sangka dia adalah putri kesayangan keluarga Jiang. Matanya berkedip saat ia merenung. Sepertinya Ruan Hongyu merasa sangat berutang pada putrinya. Kalau tidak, dia tidak mungkin membiarkan semua tingkahnya begitu saja. Jika Jiang Ruomei meminta mutiara bulan laut timur, mungkin saja dia benar-benar akan mendapatkannya. Shu Qing tertegun lalu tertawa. Hehe, bagaimana mungkin Jiang Ruomei bisa membantumu mendapatkan mutiara bulan laut timur? Benda itu sudah ditetapkan sebagai mahar Jiang Ruobing. Semua orang tahu itu, kecuali kau bisa menghilangkan semua lemak di tubuhnya. Yun Xiao menatap Shu Qing dengan penuh arti. Kau punya potensi menjadi seorang utusan. Apa? Shu Qing kebingungan dan tidak mengerti maksudnya. Informasimu sangat berharga, kata Yun Xiao. Aku sangat puas. Ia membentuk segel dengan satu tangan di udara dan menepukannya ke tubuh Shu Qing. Tubuh Shu Qing sedikit bergetar. Ia bisa merasakan segel di tubuhnya telah benar-benar terangkat. Bahkan luka-luka yang ia derita akibat penyiksaan di Villa Liuli pun terasa jauh lebih ringan. Ia berkata dengan terkejut. Ini sudah selesai. Sudah, jawab Yun Xiao sambil tersenyum. Kau boleh pergi sekarang. Saat kita bertemu lagi nanti, kuharap kau sudah menjadi lebih kuat. Wajah Shu Qing berubah-ubah antara merah dan pucat. Ia merasa malu sekaligus marah. Dengan gigi terkatup, ia berkata, aku pasti akan melakukannya. Saat kita bertemu lagi, aku akan merebut kembali cerminku dan barang-barang lain darimu. Jaga baik-baik semuanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan menghilang keluar pintu. Wajah Yun Xiao kembali tenang. Ia menghela napas pelan. Saat itu, Ci jahat itu terlalu kuat dan telah melukai banyak orang. Jika aku bisa membantu gadis gemuk itu, maka akan kubantu. Mungkin dia bisa menjadi kunci untuk mendapatkan mutiara bulan laut timur. Saat ia sedang berpikir, tiba-tiba terdengar ledakan keras dari luar, disusul beberapa jeritan. Sepertinya seseorang mulai berkelahi. Tak lama kemudian terdengar teriakan marah Shu Qing. Siapa kalian? Berani-beraninya bertindak begitu kejam dan memukuli orang di depan umum di Kota Bulan Merah. Yun Xiao tersenyum tipis. Ucapan Shu Qing terdengar lucu. Ia sendiri juga pernah menyerang orang sesuka hati. Bedanya ia tidak melakukannya secara terang-terangan di hadapan banyak orang. Sosoknya berkedip dan ia muncul di luar. Lobi hotel sudah porak-poranda. Banyak orang berhamburan menjauh. Sebagian berdiri menonton dengan wajah tegang dan penuh rasa ingin tahu. Ge Feiping yang tadi bergosip kini tergeletak di tanah dengan luka-luka. Seorang pria tampan berjubah putih menempelkan pedangnya di tenggorokannya. Wajah pria itu dingin, dan niat membunuh memenuhi seluruh aula. Di belakang pria berjubah putih itu berdiri Luo Qingyun, Nalan Zixuan, dan seorang bocah pedang yang memegang pedang panjang. Bocah itu juga menatap dengan dingin. Shu Qing terkejut. Kakak Luo, Nona Nalan, ada apa ini?
Pria berjubah putih itu memancarkan hawa dingin. Ujung pedangnya sedikit menekan hingga tenggorokan Ge Feiping berdarah tipis. Ge Feiping pucat pasi. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Saudara, kita tidak saling kenal. Mengapa kau tiba-tiba menyerangku? Katanya dengan suara gemetar. Tatapan pria berjubah putih itu tajam seperti belati, seolah hendak membelahnya. Ia berkata dingin, "Tadi kau membicarakan ukuran tubuh nona muda kedua keluarga Jiang. Dari mana kau tahu itu?" Yun Xiao tertegun dan menoleh. Pria berjubah putih itu terlalu tampan, bahkan nyaris seperti wanita. Namun setelah diamati lebih saksama, tampak jakunnya dan pori-porinya yang lebih kasar. Sekilas, ia memang terlihat seperti pria. Yun Xiao berpikir sejenak. Matanya perlahan berkilau dengan cahaya ilahi. Dengan teknik mata miliknya, ia segera melihat bahwa pria itu menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi. Wajah aslinya perlahan tergambar jelas di benaknya. Ternyata ia adalah seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Saat ia melirik ke arah bocah pedang itu, ia mendapati teknik penyamaran yang sama. Bocah itu juga seorang wanita. Mungkinkah itu Qian Qian? Hati Yun Xiao bergetar. Mengingat apa yang baru saja dikatakan wanita itu, dan menghubungkannya dengan berbagai informasi yang ia miliki, ia segera memahami bahwa pria tampan di hadapannya adalah wanita muda kedua, keluarga Jiang yang kabur, tokoh utama yang telah menimbulkan kehebohan besar akhir-akhir ini. Ukuran tubuh seorang wanita cantik memang sering menjadi bahan pembicaraan para pria. Hanya Jiang Ruobing sendiri yang akan bereaksi semarah itu. Apalagi pertanyaan tadi jelas bernada mengejek. Mungkinkah Ge Feiping benar-benar mengatakan ukuran tubuhnya yang sebenarnya? Ge Feiping juga tertegun. Ia tidak menyangka hanya karena pertanyaan sepele seperti itu, ia langsung diserang. Dengan wajah penuh rasa tidak adil, ia berkata getir, "Itu hanya rumor. Versinya banyak sekali. Aku hanya memilih yang menurutku paling masuk akal. Jangan-jangan itu memang benar?" Wajah Jiang Ruobing memerah karena malu dan marah. Dengan nada gusar, ia berkata, "Tentu saja itu palsu. Beraninya kau memfitnah nona muda kedua keluarga Jiang? Aku akan membunuhmu." Ia mengangkat pedangnya dan hendak menebas. Cahaya pedang berkilat tajam, jelas bukan senjata biasa. Luo Qingyun bergerak cepat dan meraih pergelangan tangannya. Dengan tenang ia berkata, "Membunuhnya terlalu berlebihan. Sekarang seluruh kota membicarakan hal-hal tak penting seperti itu. Apa kau ingin membunuh semua orang di dunia?" Ge Feiping gemetar ketakutan. Benar. Jangan bilang kau benar-benar ingin membunuh semua orang di dunia." Melihat tatapan marah Jiang Ruobing, ia langsung menciut dan berkata cepat, "Aku tidak akan mengatakannya lagi. Mohon kemurahan hati Nona." Aku benar-benar marah." Jiang Ruobing menghentakkan kaki, lalu menyarungkan pedangnya. Ia berkata dingin kepada Ge Feiping, "Pergi! Kalau ku dengar kau bergosip lagi, aku tidak akan mengampunimu." Ge Feiping yang lolos dari maut segera berulang kali berjanji tak akan mengulanginya. Karena Xu Qing adalah kenalan lamanya, ia maju membantu Ge Feiping berdiri dan bersiap pergi. "Saudara Xu, ternyata kau aman dan sehat." Luo Qingyun tiba-tiba tertawa. "Sepertinya kekuatanmu sudah melampaui dugaanku." Wajah Xu Qing memerah karena marah. Ia tahu Luo Qingyun sedang mengejeknya. Dalam hatinya ia semakin kesal. Rupanya orang ini sudah lama mengetahui kekuatan Yun Xiao, tetapi tidak memberinya peringatan saat ia berjalan masuk ke mulut harimau. Benar-benar tercela. Ia mendengus dingin lalu pergi bersama Ge Feiping. Setelah menghentikan Jiang Ruobing, Luo Qingyun menoleh ke arah Yun Xiao yang bersandar di tangga dengan senyum tipis di wajahnya. Ia mendengus dan berkata, "Kita bertemu lagi. Apakah hari ini juga hari sial?" "Bertemu tanpa janji justru lebih menyenangkan," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Saudara Luo tampaknya memperoleh banyak hasil dari kunjunganmu ke kediaman Tuan Kota." Luo Qingyun tertegun dan merenungkan kata-katanya. Ia tidak langsung mengerti maksudnya. Tiba-tiba ia tersentak. Jangan-jangan Yun Xiao sudah mengetahui identitas Jiang Ruobing sebagai putri keluarga Jiang? Pikiran itu membuatnya sedikit gelisah. Nalan Zixuanlah yang menyamarkan Jiang Ruobing dan pelayan kecil Xue.
Jika ia tidak melihatnya sendiri, ia pun tidak akan percaya bahwa keduanya sebenarnya adalah wanita. Nalan Zixuan tersenyum kepada Yun Xiao dengan ekspresi berterima kasih. Tuan muda Yun Xiao benar. Zixuan sungguh berterima kasih. Yun Xiao tahu bahwa Nalan Zixuan sudah menyadari dialah yang membantunya hari itu. Ia pun tersenyum dan berkata, "Tidak perlu sungkan, Nona Zixuan. Aku masih berharap kau menjagaku nanti, supaya setelah bergabung dengan klan Bulan Perak, aku bisa memilih beberapa saudari lagi." Wajah Nalan Zixuan memerah. Ia tersenyum sambil menutup mulutnya. Jika Tuan Muda Yun Xiao benar-benar ingin bergabung dengan klan Bulan Perak, Zixuan pasti akan membuatmu puas. Senyumnya begitu menawan hingga para kultivator di sekitar tanpa sadar menelan ludah dan terpikat. Jiang Ruobing mendengus. "Saudari Zixuan, sebaiknya kau menjauh dari orang yang tidak serius seperti dia." Nalan Zixuan tertawa ringan. "Saudara, Bing, mungkin kau belum tahu seluruh ceritanya. Ini agak rumit. Bagaimana kalau kita duduk dan membicarakannya?" "Baiklah. Jarang sekali kita bertemu. Apalagi kau membawa teman seperti kakak Luo." Jiang Ruobing memang berkepribadian ceria. Ia cepat melupakan kejadian tidak menyenangkan tentang 3 ukurannya tadi. Mereka berempat duduk mengelilingi meja. Sementara Xiao Xue berdiri dengan patuh di belakang Jiang Ruobing. Hotel itu segera kembali tertib. Anggur persik dihidangkan dan masing-masing mendapat 1 mangkuk. Nalan Zixuan mengangkat mangkuknya dan berkata, "Secangkir anggur ini adalah hutangku kepada Tuan Muda Yun Xiao. Aku akan meminumnya lebih dulu sebagai tanda hormat." "Mari kita minum bersama," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Kita minum bersama saja." Jiang Ruobing juga mengangkat mangkuknya dan menyesapnya. Ia berseru, "Ini bukan anggur bunga persik. Ini yang disebut lupakan kesedihan." Pff. Yun Xiao yang sedang minum langsung tersedak dan terbatuk-batuk. Setelah mendengar ucapan Yun Xiao sebelumnya yang terdengar sembrono, Jiang Ruobing memang sudah tidak terlalu menyukainya. Kini wajahnya langsung menjadi dingin. Ia berkata dengan nada kesal, "Apa maksudmu? Apakah nama itu terdengar lucu?" Yun Xiao menggeleng dan tersenyum pahit. "Tidak lucu. Aku hanya tidak sengaja tersedak." Namun, ekspresi Jiang Ruobing semakin memburuk. Hawa dingin memancar dari tubuhnya saat ia berkata dengan suara tajam, "Kau jelas menganggapnya lucu. Jika kau tidak menjelaskan apa yang lucu dari nama ini, jangan salahkan aku jika aku tidak memberi muka pada saudari Zixuan." Wajah Yun Xiao hampir berubah muram. Ia benar-benar tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Nalan Zixuan dan Luo Qingyun juga merasa suasana menjadi canggung. Nalan Zixuan berkata lembut, "Lupakan kesedihan, lupakan kesedihan. Nama yang sangat bagus. Aku juga tidak mengerti mengapa Tuan Muda Yun Xiao tertawa." Sudut bibir Luo Qingyun terangkat. Dengan nada setengah menggoda ia berkata, "Saudara Li, kalau kali ini kau tidak menjelaskan dengan jelas, aku khawatir kau benar-benar akan mendapat masalah besar." "Nama lupakan. Kesedihan diberikan oleh orang yang paling kucintai," kata Jiang Ruobing dingin. "Li Yun Xiao, jika kau tidak memberiku penjelasan, hari ini aku akan menuntut penjelasan darimu." Cahaya dingin berkilat di tubuhnya. Pedang yang tadi digunakan kembali muncul di tangannya, memancarkan kilau tajam yang menusuk mata. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.